Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjelaskan tentang penggunaan aplikasi dalam memudahkan perhitungan pajak kendaraan bermotor. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 5, Struktur Data, Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar. Baiklah, kita langsung ke videonya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai alur dari program aplikasi membayar pajak yang telah kami buat. Yang pertama, user akan disuruh untuk login terlebih dahulu dengan cara memasukkan username dan password. Nah, jika username-nya dan password-nya benar, maka user akan masuk ke main menu. Nah, jika tidak, user akan ditanya apakah ingin mencoba untuk login kembali atau tidak. Jika user berhasil login, nah, akan muncul tampilan main menu, yaitu bayar pajak, tampilkan antrian pajak, tampilkan data kendaraan, tambah kendaraan, ubah data kendaraan, hapus kendaraan, dan logout. Nah, kemudian user akan disuruh untuk memasukkan atau menginput menu atau memilih salah satu dari menu ini. Nah, jika user menginput satu, maka user akan membayar pajak. Nah, jika user menginput dua, maka program akan menampilkan antrian pembayaran pajak kendaraan bermotor. Nah, antrian ini akan ditampilkan berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun pembayaran. Nah, selanjutnya yang ketiga, detail kendaraan, di mana program akan menampilkan detail-detail kendaraan seperti TNKB kendaraan, isi silinder, merek, dan lain-lain. Nah, selanjutnya pada keempat, atau jika user menginputkan angka 4, maka user dapat menambah kendaraan. Nah, jika user sudah membeli kendaraan baru, user dapat menambah kendaraannya agar bisa dibayar pajak. Nah, selanjutnya pada jika user menginput 5, maka user dapat mengubah data kendaraan. Nah, biasanya NJKB motor tiap tahunnya akan berbeda, jadi user dapat mengubah data NJKB-nya. Selanjutnya, jika user memasukkan angka 6, maka program akan menghapus data kendaraan. Nah, selanjutnya, jika user memasukkan angka 7, maka user akan logout dari main menu ini dan akan ditanya apakah user ingin login kembali atau tidak. Nah, mungkin itu saja untuk alurnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan dari aplikasi yang telah kami buat. Nah, yang pertama, user akan diminta untuk memasukkan tanggal sekarang, di mana tanggal sekarang tanggal 2 bulan 12 2021. Nah, di sini user akan diminta untuk apakah ingin login atau membuat akun atau keluar. Nah, di sini akan login. Kita akan login. Sebelumnya kita sudah memasukkan username Andi dan password 1234. Selanjutnya, kita akan masuk ke main menu. Di sini user akan ditanya apakah ingin membayar pajak, menampilkan antrian pajak, dan lain-lain. Di sini saya ingin menampilkan detail kendaraan terlebih dahulu. Nah, pada user Andi terdapat 4 kendaraan. Nah, di sini juga kita dapat menambah kendaraannya. Kita tambah kendaraan. Nah, tanggal yang dimaksud di sini adalah tanggal pembayaran, bukan tanggal pembelian.
Di sini juga akan ditanyakan apakah kendaraan yang kita tambah ini ya, apakah masih pajak tahun pertama atau tidak. Di sini kita akan masukkan ya. Nah, pajak tahun ke-1. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengubah data kendaraannya. Coba jadi Nah, di sini akan ditanyakan posisi data yang ingin diubah. Nah, sebelumnya sudah ada 4 data, kita tambah jadi 5. Nah, kita akan mengubah data yang tadi kita tambah, sehingga ini adalah posisi 5. Jadi kita akan memasukkan 5. Nah, kita akan coba menampilkan data kendaraan. Nah, di sini sudah tertampil detail kendaraannya, di mana tadi sudah terubah. Kita akan mencoba untuk menghapus kendaraan. Nah, kita akan ditanya posisi yang mana kita hapus. Kita akan menghapus posisi yang kelima, yang ini, sehingga datanya berhasil dihapus. Kemudian sisa kendaraan adalah 4. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menampilkan antrian pajak, di mana antrian ini ditampilkan berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun pembayaran. Nah, di sini sudah tertampilkan antrian dari PKB atau pajak kendaraan bermotor. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk membayar pajak. Ketika kita mencoba untuk membayar pajak, maka otomatis data dengan urutan yang pertama harus kita bayar terlebih dahulu, karena ini yang terdekat dengan tanggal yang kita masukkan sekarang dengan tanggal pembayaran. Nah, di sini sebelumnya pada kendaraan dengan TNKB DD 9078TR dia terlambat membayar, karena DD 9078TR itu tanggal pembayaran adalah tanggal 15 bulan 6 tahun 2021. Nah, sedangkan yang kita masukkan tadi tanggal sekarang adalah tanggal 2 bulan 12 2021. Nah, sehingga user atas nama Andi kena denda. Nah, jika kita ingin membayar, maka kita mengetik ya. Nah, pajak berhasil dibayar dan sisa tabungan akan berkurang. Di tabungan pada Andi berkurang untuk membayar pajak kendaraan dengan TNKB DD 9078TR. Nah, mungkin cukup sekian untuk cara penggunaan dari aplikasi yang telah kami buat. Kita akan mencoba untuk login dan keluar. Nah, pada baris-baris pertama kita includekan IOStream dulu, kemudian algorithm, kemudian define max QoE sebanyak 10, dan using namespace std. Nah, array pada baris program ini berfungsi sebagai akun yang akan digunakan membayar pajak. Pada array ini terdapat 2 akun yang sudah terdaftar, yaitu akun dengan username Andi dan juga Budi. Setiap akun memiliki username, password, dan tabungan sesuai indeksnya masing-masing. Misalnya, username Andi pada indeks ke-0, maka password dan tabungannya juga berada pada indeks ke-0. Contoh, username Andi memiliki password 1234 dan tabungan sebanyak 32 juta rupiah. Nah, baris program ini merupakan deklarasi struct yang nantinya akan digunakan untuk mendeskripsikan kendaraan dengan menggunakan single link list non-circular. Pointer pada baris program ini digunakan untuk
membuat single linked list non-circular. Nah, array pada baris program ini digunakan untuk objek dari struct list.qe. Baris program ini nantinya sebagai perantara untuk memindahkan data pada linked list. Kemudian data tersebut diurutkan berdasarkan tanggal. Selanjutnya data tersebut masuk ke QE. Nah, array pada baris program ini digunakan untuk mengisi data pada QE. Nah, pada bagian ini merupakan prototipe dari beberapa bagian yang akan ditampilkan, mulai dari bagian menu, bagian pajak, bagian list, kemudian bagian QE, serta bagian sort and search. Kemudian kita masuk ke bagian fungsi main, di mana memanggil fungsi date, kemudian memanggil fungsi menu awal, dan ketika nilai login sama dengan 1, maka memanggil fungsi menu. Selanjutnya kita ke bagian fungsi date. Pada fungsi ini kita diminta untuk memasukkan tanggal, bulan, dan tahun. Nah, sekarang kita masuk ke bagian fungsi menu awal. User diminta untuk memilih dari ketiga pilihan, yaitu login, buat akun, dan keluar. Nah, apabila memilih login, maka akan memanggil fungsi menu login. Apabila memilih buat akun, maka akan memanggil fungsi create account. Nah, apabila memilih keluar, maka proses selesai dan program dihentikan. Pada fungsi menu login ini, user diminta untuk memasukkan username dan password pengguna yang sudah ada. Serta apabila salah, maka user akan ditanya kembali akan login ulang atau tidak. Seperti ini. Nah, pada fungsi create account, user baru diminta untuk menginput username dan password baru, serta memasukkan jumlah dari tabungannya. Setelah itu, maka akun berhasil dibuat. Nah, pada fungsi data awal, jika user yang login adalah Andi, maka semua data terkait identitas motor serta pajaknya akan ditampilkan. Begitupun jika user yang login adalah Budi. Nah, pada fungsi menu, user kembali dihadapkan dengan beberapa pilihan, yaitu bayar pajak, tampilkan antrean pajak, kemudian tampilkan detail kendaraan, tambah kendaraan, ubah data kendaraan, hapus kendaraan, serta logout. Jika memilih nomor 1, maka akan diarahkan ke bagian bayar pajak. Jika memilih nomor 2, maka akan menampilkan antrean pajak dari user. Jika memilih nomor 3, maka akan menampilkan detail kendaraan si user. Jika memilih nomor 4, maka user akan diarahkan ke bagian tambah kendaraan serta memasukkan data-data dari kendaraan yang baru ditambahkan. Seperti ini. Nah,
Jika user memilih nomor 5, maka user akan diarahkan ke bagian ubah data kendaraan. Yang ini. Nah, jika memilih nomor 6, maka user akan diarahkan ke bagian hapus data dari kendaraan. Seperti ini. Dan apabila berhasil, maka akan keluar output data kendaraan berhasil dihapus. Nah, pada pilihan ketujuh, maka user akan logout dari akunnya kemudian kembali ke bagian menu dashboard. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan sebuah program yaitu fungsi pajak. Adapun programnya yaitu pada baris 351 sampai dengan baris 398 merupakan fungsi untuk mengategorikan pajak yang akan dibayar oleh user, misalnya kategori mobil atau motor, kategori pajak pertama, pajak tahunan atau pajak 5 tahun. Selain itu, fungsi ini akan mengecek pajak progresif dan denda jika terlambat membayar. Selanjutnya adalah pada baris 400 sampai dengan baris 422 merupakan fungsi untuk membayar pajak pertama mobil. Selanjutnya pada baris 426 sampai pada baris 450 merupakan fungsi untuk membayar pajak pertama motor. Selanjutnya pada baris 452 sampai dengan pada baris 477 merupakan fungsi untuk membayar pajak 5 tahun mobil. Selanjutnya pada baris 479 sampai dengan baris 504 merupakan fungsi untuk membayar pajak 5 tahun motor. Selanjutnya pada baris 506 sampai dengan baris 529 merupakan fungsi untuk membayar pajak tahunan mobil. Selanjutnya pada baris ke 531 sampai dengan baris 553 merupakan fungsi untuk membayar pajak tahunan motor. Selanjutnya pada baris 555 sampai dengan baris 575 merupakan fungsi untuk menghitung pajak progresif kendaraan yang dimiliki user. Selanjutnya pada baris 577 sampai dengan baris 589 merupakan fungsi untuk mengecek keterlambatan membayar PKB. Selanjutnya pada baris 591 sampai dengan baris 671 merupakan fungsi untuk menghitung total denda jika user terlambat membayar. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian linked list, yang dimana kita bisa lihat di sini ada count single list, yang merupakan baris ini fungsi dari single linked list non sikular untuk menghitung jumlah node list.
Jadi program ini berfungsi untuk menghitung jumlah kendaraan yang dimiliki oleh user. Selanjutnya kita beralih ke void grid list, yang dimana terdapat ada string 10KB, kemudian merek, jenis, kemudian integer NJKB, isi silinder, tanggal, bulan, tahun, kemudian ada juga bool pajak 1T, kemudian inter pajak 1T, yang dimana baris program ini merupakan fungsi dari single list non sekular juga untuk membuat linked list baru. Jadi program ini berfungsi untuk memasukkan data kendaraan pertama yang dimiliki oleh user. Selanjutnya kita beralih pada void atlas, yang dimana ada string 10KB, string merek, terus jenis, integer NJKB, isi silinder, tanggal, bulan, tahun, kemudian juga bool pajak 1T, kemudian integer pajak T. Jadi pada baris ini juga merupakan fungsi dari single linked list non sekular untuk menambahkan node list baru pada akhir. Jadi program ini juga berfungsi untuk menambah data kendaraan yang dimiliki oleh user. Selanjutnya kita beralih pada void removers ya. Jadi program ini berfungsi untuk menghapus node list di awal. Program ini juga berfungsi untuk menghapus data kendaraan yang dimiliki oleh user. Selanjutnya void remove middle ya. Jadi pada program kali ini fungsinya itu fungsi dari linked list non sekular ini yaitu untuk menghapus node list pada bagian tengah. Jadi program ini berfungsi untuk menghapus data kendaraan yang dimiliki oleh user. Selanjutnya kita beralih pada void remove last. Jadi void remove last ini baris program ini berfungsi untuk menghapus node list yang berada pada akhir. Jadi program ini juga berfungsi untuk menghapus data kendaraan yang dimiliki oleh user. Oke, selanjutnya kita beralih ke void change first, yang dimana terdapat string 10KB, string merek, terus string jenis, NJKB, integer isi silinder, tanggal, kemudian bulan dan tahun. Jadi baris program ini fungsinya juga sama, fungsinya untuk mengubah data node list di awal. Jadi program ini berfungsi untuk mengubah data kendaraan yang dimiliki oleh user. Selanjutnya seperti void change middle, fungsinya juga sama. Jadi baris program ini berfungsi untuk mengubah data node list yang berada pada bagian tengah atau middle. Fungsinya juga sama, fungsi program ini untuk mengubah data kendaraan yang dimiliki oleh user. Kemudian void change last. Jadi void change last terdiri dari string 10KB, merek, jenis, kemudian integer NJKB, isi silinder, tanggal, bulan, dan tahun. Jadi pada baris program ini juga untuk mengubah data node list yang berada pada bagian akhir. Program ini juga sama, berfungsi untuk mengubah data kendaraan yang dimiliki oleh user. Selanjutnya void print list, yang dimana di sini pada baris ini berfungsi untuk menampilkan seluruh data. Kita bisa lihat di sini code jumlah kendaraan, kemudian 10KB, merek, jenis, NJKB, isi silinder, tanggal, kemudian di sini juga ada pajak tahun pertama, kemudian pajak 5 tahun. Jadi program ini program pada bagian ini berfungsi untuk menampilkan semua data yang dimiliki oleh user. Saya akan menjelaskan tentang program QuickWe. Adapun programnya itu pada baris 765 sampai dengan baris 767 merupakan fungsi dari QuickWe untuk membuat QuickWe baru atau mereset QuickWe. Selanjutnya, pada baris 769 sampai dengan baris 775 merupakan fungsi dari QuickWe untuk mengecek apakah list sudah penuh atau tidak. Selanjutnya, pada baris 777
sampai dengan baris 783 merupakan fungsi dari QUIC untuk mengecek apakah QUIC kosong atau tidak. Selanjutnya, pada baris 785 sampai dengan baris 794 merupakan fungsi dari QUIC untuk menambah data ke dalam QUIC programnya. Program ini berfungsi untuk memasukkan antrian pembayaran PKB berdasarkan tanggal. Selanjutnya, pada baris 796 sampai dengan baris 807 merupakan fungsi dari QUIC untuk mengambil data dari QUIC. Program ini berfungsi untuk user dapat membayar PKB yang tanggalnya terdekat dari tanggal sekarang. Selanjutnya, pada baris 809 sampai dengan baris 819 merupakan fungsi dari QUIC untuk menampilkan seluruh data dari QUIC. Program ini merupakan berfungsi menampilkan antrian pembayaran PKB. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai aplikasi yang telah kami buat, di mana saya akan membahas mengenai sorting. Nah, untuk sorting kita menggunakan bubble sort. Nah, sebelum sorting, kita membuat fungsi void list to queue, di mana fungsi ini nantinya akan memindahkan data dari singling list ke struct list to queue dengan objek pajak. Nah, di sini dilakukan transversing untuk memasukkan data dari list ke pajak. Nah, selanjutnya dilakukan bubble sort. Nah, selanjutnya dilakukan enqueue. Setelah kita memasukkan data dari list ke struct list to queue, maka kita lakukan bubble sort dengan cara membandingkan terlebih dahulu tahunnya. Nah, jika tahunnya sama, kita bandingkan lagi berdasarkan bulan. Nah, jika bulannya lagi masih sama, kita bandingkan berdasarkan tanggalnya. Nah, untuk menukarkan nilai, kita menggunakan fungsi swap dari file header algorithm. Nah, selanjutnya untuk searching kita menggunakan maksudnya untuk keduanya, untuk list search dan convehicle kita menggunakan sequential search. Untuk list search fungsinya untuk mencari kendaraan yang sama dengan pada tem atau yang telah kita bayar, untuk menambahkan tahunnya, di mana jika kita sudah bayar, tentunya otomatis sudah masuk ke pajak tahun selanjutnya. Misalnya kita membayar pajak tahun ke-2, otomatis selanjutnya kita akan membayar pajak tahun ke-3 dan seterusnya. Nah, selanjutnya untuk fungsi convehicle, di mana kita juga menggunakan sequential search untuk mencari berapa jumlah mobil dan berapa jumlah motor pada kendaraan yang dimiliki oleh user. Nah, mungkin itu saja untuk kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.